Selamat bertemu kembali Ibu Bapak dan Saudara semua. Shalom. Inilah renungan dengan tema panggilan Allah dan kelayakan kita. Berdasarkan Injil Matius pasal 22 ayat 11 hingga 14. Manusia mengenal tata cara berpakaian untuk berbagai momen dalam hidup ini. Ada pakaian untuk sekolah, ada baju khusus untuk kerja di kantor, di pabrik, di bengkel, di rumah sakit. Ada baju khusus untuk tidur, ada pakaian khusus untuk olahraga, ada busana khusus untuk pergi ke gereja, ada pakaian khusus untuk pengantin dan sebagainya. Pasti terasa janggal, aneh, dan tidak pas jika orang pergi ke pesta memakai piyama. Pasti ada juga yang komplain jika ibu-ibu memakai bikini yang seharusnya dipakai untuk renang tetapi dipakainya pergi ke gereja. Nah, kisah yang mau kita bahas di dalam Matius 22 ayat 11 hingga 14 merupakan lanjutan dari kisah yang sebelumnya tentang seorang raja yang mengadakan pesta. Ternyata orang-orang yang diundang ke pesta perkawinan anak raja menolak datang dengan berbagai alasan. Akhirnya raja menyuruh hamba-hambanya untuk mengundang orang-orang lain yang ditemukan di pasar, di jalan raya, di mana saja. Maka pada hari yang sudah ditentukan datanglah orang-orang dari segala penjuru memenuhi undangan raja itu. Ketika pesta akan dimulai, raja masuk ke dalam ruang pesta untuk bertemu dengan para undangan. Dia melihat seseorang yang tidak berpakaian pesta. Lantas raja bertanya padanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Orang itu diam saja. Lalu kata raja kepada para hambanya, "Ikatlah kaki tangannya dan campakkan dia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap tangis dan gertak gigi." Saudara, para rabi Yahudi mengenal dua cerita tentang raja dan pakaian. Yang pertama tentang seorang raja yang mengundang tamu-tamunya datang ke pesta tanpa menyebutkan tanggal dan waktunya yang pasti. Dia menyuruh semua tamu undangan untuk bersiap diri, mandi, meminyaki diri dan berpakaian rapi, supaya jika undangannya datang, mereka semua sudah siap. Orang yang bijak segera bersiap diri. Lalu mereka menunggu dengan tertib di depan istana, sebab pesta akan segera dimulai dan pintu istana akan segera dibuka. Tetapi orang bodoh percaya bahwa pesta itu masih lama, sehingga mereka berpikir masih ada banyak waktu. Karena itu mereka menyibukkan diri dengan segala urusan pribadi masing-masing. Tiba-tiba datang panggilan ke pesta itu. Orang yang bijak siap masuk dan duduk bersama dengan sang raja. Mereka lantas makan minum di dalam sukacita. Tetapi yang belum berpakaian pesta harus menunggu di luar dengan sedih dan lapar. Perumpamaan rabbinik ini mengajarkan tentang kewajiban semua orang untuk bersiap diri menerima panggilan undangan Allah. Pakaian artinya persiapan yang harus dilakukan. Kisah rabbinik yang kedua bercerita tentang seorang raja yang mempercayakan jubah kerajaan kepada para hambanya. Mereka yang bijak mengambil jubah itu dan menyimpannya dengan hati-hati, mengerawatnya dengan tanpa cacat. Tetapi mereka yang bodoh memakai jubah itu untuk pergi ke tempat kerja, mencemari lalu mengotorinya. Ketika harinya tiba, raja meminta jubahnya kembali. Orang yang bijak menyerahkan jubah itu di dalam kondisi yang baik dan bersih. Maka raja pun meletakkan jubahnya di tempat penyimpanan harta dan mempersilahkan mereka pergi dengan damai. Tetapi hamba yang bodoh menyerahkan jubah itu dalam kondisi yang kotor. Raja menyuruh jubah itu diberikan kepada tukang cuci agar dicuci bersih, dan hamba yang bodoh dijebloskan ke dalam penjara. Saudara, perumpamaan ini mengajarkan bahwa orang harus menyerahkan kembali jiwanya kepada Allah dalam keadaan bersih
murni seperti semula. Namun orang yang membawa jiwanya dalam kondisi kotor akan menerima hukuman. Dapat dipastikan bahwa Tuhan Yesus mengenal kedua perumpamaan tadi ketika dia menceritakannya kembali kepada para murid dan pengikutnya. Apa yang dia ingin sampaikan lewat kisah ini? Perumpamaan ini mengandung pelajaran yang bersifat lokal dan universal. Yang pertama, pelajaran yang lokal. Yesus baru saja berkata bahwa sang raja mengutus hamba-hambanya ke jalan-jalan, ke persimpangan untuk mengundang semua orang supaya ruang pestanya menjadi penuh. Inilah perumpamaan tentang pintu yang terbuka lebar. Perumpamaan ini menceritakan tentang bagaimana orang-orang non-Yahudi dan para pendosa diundang dan dikumpulkan. Namun perumpamaan ini juga menegaskan keseimbangan yang penting. Sungguh benar bahwa pintunya sudah terbuka untuk semua orang. Namun ketika mereka datang, mereka harus membawa kehidupan yang sesuai dengan kasih Allah yang sudah mereka terima. Anugerah bukan hanya pemberian, tetapi juga suatu tanggung jawab yang besar. Orang tidak dapat datang kepada Yesus sama seperti sebelum dia mengenal Yesus. Dia harus memiliki sifat-sifat dan tabiat yang baru. Dan itu semua dilambangkan dengan pakaian baru yang dipakainya. Rasul Paulus menulis dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat 17, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa maksudnya? Di dalam Kristus kita semua menjadi ciptaan yang baru. Semua sifat lama yang tidak berkenan baginya sudah dibenamkan di dalam sungai dan dihanyutkan. Itu maksudnya bahwa kita semua menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Yang kedua, perumpamaan ini juga memberikan pelajaran yang sifatnya permanen. Jika kita pergi berkunjung ke rumah seorang teman, kita tidak pergi dengan memakai pakaian yang biasa-biasa saja yang kita pakai untuk ke bengkel atau pergi ke pasar. Tentu bukanlah pakaian yang dipentingkan oleh teman kita yang kita kunjungi. Juga bukan pakaian yang mau kita tunjukkan kepadanya. Ini hanyalah soal penghormatan, sehingga kita harus datang ke rumahnya dengan rapih. Begitu juga jika kita pergi datang beribadah ke gereja. Kita tidak akan memakai pakaian yang sembarangan. Kenapa? Karena pakaian mencerminkan kondisi hati kita. Terlalu sering orang pergi ke gereja tanpa persiapan sama sekali. Jika setiap orang ingin datang ke gereja dengan persiapan yang penuh untuk beribadah, maka itulah ibadah yang sejati. Ada juga orang yang pergi ke gereja sambil pamer diri dengan segala perhiasan yang ia miliki. Ini bukan hal yang patut kita tiru. Datang beribadah yang terpenting adalah persiapan hati untuk mencari, untuk menyembah dan memuliakan Allah. Kondisi hati kita dicerminkan oleh baju yang kita kenakan. Allah pasti berkenan jika kita memakai jubah pengharapan, jubah penyesalan, jubah iman, jubah penghormatan. Itulah jubah atau baju yang tidak boleh dilupakan setiap kali kita datang menghampiri hadirat Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersyukur atas firman yang sudah kami dengar dan renungkan ya Tuhan. Engkau sungguh layak untuk kami sembah dan agungkan. Biarlah kami selalu datang menghampiri hadirat-Mu dengan mengenakan jubah yang layak, yaitu kelayakan jiwa dan hati kami untuk menyembah Engkau. Tuhan, kami selalu ingin berdoa untuk mereka yang lemah dan sakit. Berilah karunia kesembuhan kembali kepada semua yang sakit. Kiranya Engkau juga memberkati semua obat, pertolongan yang diberikan oleh para tenaga medis kepada para pasien yang sakit. Kami doakan keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan dalam mencari nafkah, di dalam mencari kerja, di dalam membangun kehidupan. Berilah kecukupan bagi setiap orang yang mencari nafkah. Berkatilah setiap usaha yang sungguh-sungguh untuk bekerja.
Kami mendoakan anak-anak kami yang sedang belajar dari tingkat yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Berkatilah setiap usaha mereka untuk meraih prestasi, menuntut ilmu, memupuk pengetahuan untuk masa depannya masing-masing. Kami mendoakan bangsa dan negara kami. Berkatilah pemerintah kami untuk membangun negeri ini menjadi lebih sejahtera, lebih adil, lebih damai. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, jika Anda merasa renungan ini bermanfaat, Anda boleh meneruskannya kepada orang lain, dan Anda tidak perlu minta izin dulu pada saya. Tuhan memberkati saudara.